penonton. Saya kira nggak ada orang tadi. Ternyata banyak ini. Perkenalkan, saya bentar. Masa gak ada yang kenal sama saya? Saya ini terkenal loh. Perkenalkan, saya Bobo Semar. Panggil saja Semar. Nah, saya di sini untuk membawakan sebuah cerita tentang berdirinya sebuah organisasi yang besar yang sekarang sudah tersebar di seluruh dunia. Ya, yang saya maksud itu ya Muhammadiyah. Kalau sekarang kita lihat, Muhammadiyah sudah maju. Dulu itu waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu gak gampang, tuh susah banget. Nah, daripada dengerin omongan saya yang belibet-belibet ini, lebih baik langsung saja kita lihat di TKP. Ahmad Dahlan adalah seorang kiai ulung yang telah berkunjung ke berbagai negara untuk menuntut ilmu, tak terkecuali di daerah Jazirah Arab. Sekembalinya ia dari sana, ia mendirikan sebuah langgar yang bernama Langgar Kidul Ahmad Dahlan. Namun, tak serta-merta seluruh pihak masyarakat mendukung. Ada sebagian orang yang tak ingin langgar itu ada, bahkan mengancam untuk meruntuhkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Monggo masuk. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini Kiai ada titipan saking Kiai Penghulu. Oh iya. Nggih pun Kiai, kula pamit riyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Kiai? Seperti biasanya, mereka mengirim surat ancaman untuk menghancurkan langgar ini lagi. Hah? Dihancurkan? Lalu, apa yang harus kita lakukan Kiai? Tenang saja, yang namanya perjuangan itu tidak ada yang mudah. Bahkan Rasulullah saja melewati perjuangannya penuh rintangan. Jadi bersabarlah. Sudah, mari kita lanjutkan mengajinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dahlan. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ada apa ya Pak? Saya itu nggak nyariin kamu. Saya itu nyariin Dahlan. Mohon maaf Pak, saya kira nyari saya. Soalnya nama saya Dahlah. Yes. Kamu ini ada-ada saja. Sudah, kalian ngaji di belakang. Saya ingin berbicara dengan Kiai Penghulu. Ya Kiai. Monggo Kiai, duduk dulu. Saya ambilkan minum dulu ya Kiai. Kamu itu nggak usah cari muka sama saya. Niat saya kesini bukan untuk minum. Niat saya kesini untuk menanyakan keputusanmu. Bagaimana keputusanmu? Keputusan saya masih sama Kiai.
Dahlan, Dahlan. Kamu tahu anggapan orang tentang langgarmu itu? Langgarmu itu dianggap sesat karena kamu sendiri yang mengatakan bahwa kiblat Masjid Gede itu salah. Tak hanya itu, orang-orang juga menganggap kamu itu tidak menghormati leluhur. Di langgar kami ini mengajarkan kebaikan dan juga kebenaran. Jikalau ada yang menolaknya, maka mereka menolak kebaikan dan kebenaran tersebut. Oh, jadi kowe nganggep aku kaya wong kafir. Kowe nganggep wong kauman kaya wong kafir. Hei Dahlan, kowe iki wis sedan. Hei Dahlan, jika kamu ingin tetap menjalankan langgar sesatmu itu, silakan saja. Akan tetapi tanganku sendiri akan menghancurkan langgar sesatmu itu. Ternyata ucapan Kyai Penghulu tak hanya isapan jempol belaka. Pada malam itu, saat Ahmad Dahlan berkunjung ke rumah pamannya, ia membawa masa untuk datang ke Langgar Kidul Ahmad Dahlan. Pada saat itu juga, kejadian yang tak akan pernah dilupakan Kyai Haji Ahmad Dahlan seumur hidupnya terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, inilah dia langgar yang sesat. Langgar ini mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang sesat. Sing ngomong kiblat Masjid Gede wis salah. Sing nganggep awake dhewe kaya wong kafir. Sing orang ngurmati leluhur. Sing sok tahu penake dipiyane iki. Hancurkan! 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 Piye? Hancurkan sesat ini! Maaf Pak, enten napa ngene iki? Ngene kowe, iki ora urusan cah cilik, ora urusanmu. Saudara-saudara sekalian, hancurkan langgar sesat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah iki sing duwe langgar teko. Saiki delok langgar sing mbok bangga-banggake selama iki. Akhirnya ambruk to. Saudara-saudara sekalian, tugas kita hari ini sudah usai. Mari kita pulang. Sabar Kiai, pasti akan ada jalan. Insya Allah akan ada jalan. Sudah Kiai, mari kita pulang. Tinggalkan saya sendiri di sini. Ya sudah Kiai, Assalamualaikum. Sini, ayo sini. Sini. Paman datang untuk menghadang. Dahlan, Le, tunggu. Dahlan, ayo, udah, ikut paman sekarang. Ayo, silahkan duduk. Dahlan, Pak D tahu apa yang akan kamu lakukan. Tetapi, dengarkan Pak D. Pemimpin yang baik itu tidak akan meninggalkan umatnya dalam kebodohan. Ini ada sedikit uang dari Pak D. Memang gak banyak, tetapi insya Allah uang ini bisa untuk membangun langgarmu kembali. Terimalah uang ini. Ya Le, di sini wae ya. Akhirnya, dengan uang bantuan dari sang paman, Ahmad Dahlan berhasil membangun kembali langgarnya. Semangat Kyai Haji Ahmad Dahlan pun semakin menggelora untuk memurnikan kembali Islam di tanah Jawa. Terbesitlah niat dalam hatinya untuk membentuk perkumpulan yang dapat memudahkan dakwahnya. Setelah perenungan panjang, Ahmad Dahlan pun memanggil Sakarwi, Abdul Ghani, Syuja, M. Hashim,
M. Fahrudin, dan M. Tamim sebagai calon anggota perkumpulannya nanti, juga untuk memenuhi syarat membutuhkan perkumpulan. Nama yang diusung Ahmad Dahlan untuk perkumpulannya adalah Muhammadiyah, yang merupakan usulan dari Kiai Haji Sangidu, yang berarti pengikut Nabi Muhammad, menjadi kesepakatan bersama kala itu. Akhirnya, pada tanggal 12 November 1918, Muhammadiyah resmi dibentuk. Dan pada 20 Desember 1918, pembentukan Muhammadiyah diumumkan kepada masyarakat umum sebagai organisasi sosial berbasis agama yang bertekad untuk bisa bermanfaat bagi seluruh umat Islam di dunia. Nah, itu tadi perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Gimana? Gak gampang toh. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, lantas kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, A.R. Sultan Mansur, Kiai Haji Yunus Anis, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Fakih Kiai Haji Fakih Usman, dan satu lagi siapa lagi? A.R. Fahrudin. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang kepemimpinan A.R. Fahrudin dan mengenai perkembangan pondok pesantren dan organisasi Ortom pada waktu itu. Nah, udah pada penasaran toh? Daripada menunggu-nunggu, mari kita lihat langsung di TKP. A.R. Fahrudin merupakan salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah yang dikenal dengan kesederhanaannya. Karena itulah ia diamanahi memimpin Muhammadiyah selama seperempat abad. Dalam masa kepemimpinannya, ia menorehkan banyak prestasi. Salah satunya perkembangan di bidang pendidikan, yang lebih khususnya di lingkungan pondok pesantren, dan perkembangan organisasi Ortonom Muhammadiyah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Wah, Pak R sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak AR? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Maaf Pak, saya ingin tanya, kenapa Bapak menolak diberi hadiah mobil? Memang kenapa Pak? Motor yang sering saya pakai itu masih bisa jalan, jadi berlebihan rasanya kalau saya dikasih mobil. Dan saya kira kita tetap harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya sudah, mari kita mulai rapatnya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan pondok pesantren dan organisasi otonom. Alhamdulillah, menurut data perkembangan pondok pesantren Muhammadiyah di tahun ini sudah meningkat dari tahun ke tahun. Ini patut kita syukuri, karena ya kita lihat sendiri. Sekarang itu saya kira pondok pesantren itu adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang karakter kepada anak. Di lain tempat saya kira nggak ada itu. Nah, ini patut kita tingkatkan lagi supaya anak-anak kita nanti tidak hanya pintar namun juga beradab. Lantas Pak, bagaimana dengan sekolah biasa? Kalau memungkinkan antara sekolah formal dan pondok pesantren itu, kita gabungkan supaya generasi selanjutnya memiliki kepintaran dan juga beradab. Nah, sekarang kita pindah ke bagian organisasi otonom. Di tahun ini, yang berkembang itu adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang dilihat dari data ini, sudah banyak sekolah yang menerapkan TSPM. TSPM ini sebagai ekstrakurikuler di sekolahnya. Tapi Pak, bagaimana kalau TS ini nanti malah menjorok pada kesyirikan? Ya tidak mungkin lah. Orang TS itu kan asasnya Islam. Bapak jangan melakukan TS. Saya tidak melakukan TS. Saya hanya mengantisipasi kalau TS ini menjorok pada syirik. Ya itu namanya meragukan lah Pak. Ya bukanlah Pak. Bapak ini dari tadi ngegas. Bapak ngajak saya kelahi. Oh ayo. Hei, kalian ini saya kumpulkan untuk bermusyawarah.
Kalau mau pukul hantam jangan di sini. Sudah, duduk. Tapak suci itu didirikan supaya kita memiliki ketahanan tubuh yang baik, juga untuk melindungi diri dari hal-hal yang secara fisik, bukan yang aneh-aneh. Paham? Pencak silat itu merupakan budaya bangsa yang sudah dari dulu ada. Menurut sejarah, Islam di Indonesia itu tersebar juga lewat seni bela diri. Dan Muhammadiyah melihat hal yang sama. Kita ingin melestarikan budaya bangsa yang berasaskan Islam lewat tapak suci Putra Muhammadiyah. Kalian paham sekarang? Saya mohon maaf Pak, sudah terpancing. Saya juga mohon maaf Pak. Ya sudah, mari kita akhiri rapat pada hari ini. Kita berdoa bersama semoga Muhammadiyah semakin maju dan dapat berkembang pesat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bosen tau lihat saya? Ya jelas enggak lah. Nah, jadi itu perkembangan Muhammadiyah di bidang kepesantrenan dan organisasi ortom. Tapi nggak sampai di situ. Setelah A.R. Farudin, Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Asyar Basir, Bapak Amin Rais, Kiai Haji Ahmad Buya Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Buya Syafi'i Ma'arif, dan Bapak Din Syamsuddin, dan akhirnya sekarang Bapak Haidar Nasir. Nah, di zaman yang modern ini, Muhammadiyah ditantang untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, gimana kelanjutannya? Mari kita simak di TKP. Kreatif dan inovatif merupakan tantangan para kader Muhammadiyah, tak terkecuali pelajar Muhammadiyah di era modern ini. Salah satu buktinya adalah di era sekarang ini, banyak sekolah Muhammadiyah yang sudah mempunyai majalah sekolah sebagai salah satu bentuk modernisasi dan pengelolaan bakat santri di bidang jurnalistik. Hari ini kita ada wawancara sama Pak Haidar Nasir loh. Udah tahu? Kamu udah nyiapin pertanyaannya belum? Udah. Itu Pak Haidarnya udah datang. Assalamualaikum. Kalian wartawan cilik ya? Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo Pak, duduk dulu. Oh iya, terima kasih. Boleh minta waktunya sebentar gak Pak? Oh ya boleh dong. Monggo, mau tanya apa bebas. Oke Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Muhammadiyah dalam menghadapi era globalisasi di masa sekarang ini Pak? Globalisasi toh. Tentunya Muhammadiyah dalam menghadapi era globalisasi ini juga perlu bantuan dari para kadernya. Dalam masalah kader ini kita sudah mempunyai istilahnya kita sudah mempunyai kurang lebih 17 cabang istimewa di luar negeri. Jadi Muhammadiyah ini tak hanya merupakan sebuah organisasi nasional, tapi sudah merangkup ke globalisasi itu tadi sendiri ataupun organisasi internasional. Jadi tidak banyak PR dalam menghadapi globalisasi ini. Kalau masalah modernisasi gimana Pak? Oh, kalau itu kita juga sudah prepare. Kita sudah banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi. Selain itu kita juga sudah menyiapkan anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita ya seperti kali ini. Saya kira dulu nggak ada itu anak-anak murid yang berwawancara seperti ini. Kalau di pondok pesantren bagaimana Pak? Apakah akan dibuat modern juga? Oh ya, kalau itu sudah jelas. Sekarang saja sudah banyak kok pondok-pondok pesantren yang modern yang sudah di bawah naungan Muhammadiyah. Tapi dengan upaya modernisasi ini diharapkan tidak menghilangkan jiwa pengajaran di pondok pesantren yang memang berfokus pada pendidikan karakter. Nah, ini itu hitung-hitungnya hanya mempermudah saja lah. Mempermudah dalam konteks mengajar dan belajar loh ya, bukan yang lain-lain. Oh begitu. Pertanyaan yang terakhir ya Pak.
Bagaimana persiapan Muhammadiyah menjelang Muktamar yang ke-48 dan tanggapan Bapak terkait Muktamar itu sendiri? Oh, gini. Persiapan Muhammadiyah dalam menghadapi Muktamar itu saya kira sudah siap. Tempatnya sudah kita tentukan. Jadi semua sudah kita tentukan. Tinggal kita tunggu saja nanti tanggalnya berapa. Pak, Ya. kalau boleh tahu tempatnya itu di mana ya? Tempatnya itu insya Allah akan kita laksanakan di Solo. Nah, tadi tanya tanggapan saya kan? Ya. Tanggapan saya sendiri itu saya sebenarnya sudah tidak sabar ini melihat para kader-kader Muhammadiyah itu berkumpul menjalin silaturahmi. Tapi dilepas itu kita juga harus berdoa. Semoga Muktamar kali ini bisa berlangsung lancar. Dan adapun keputusan nantinya di Muktamar ini itu semoga adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Oh ya, sama-sama. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Sampai berjumpa nanti kapan-kapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah kamu catat belum? Udah dong. Ayo kita ketik langsung aja biar cepet terbit majalahnya. Ya udah, ayo. Penonton, ketemu lagi kita. Nah, bagaimana? Sudah paham toh tentang perkembangan Muhammadiyah? Dari mulai pembentukan, masalah organisasi ortom, pesantren, sampai modernisasi, globalisasi sudah saya ceritakan tadi. Sebenarnya saya mau cerita banyak, tapi karena biar pada penasaran, kita lanjut kapan-kapan ya. Semoga dengan apa yang Bobo Semar ceritakan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Ya sudah, Bobo Semar pamit dulu ya. Sampai jumpa.